Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Garasi Bondan. Pada video kali ini saya akan mereview ini. Ini kebetulan kita baru dapat mobil Honda Civic FD tahun 2010, warnanya grey metallic. Ini yang otomatis ya, yang serinya 1800 cc 2010. Ini kita sedang di Extreme Auto Care, lagi kita bersihkan, lagi kita detailing kaca, detailing body. Nah, nanti setelah selesai saya akan videokan, saya akan review ya apa saja yang didapat di Civic FD ini. Barangkali teman-teman ada yang cari sedan keluaran tahun 2010 ya, ini salah satunya kita bisa rekomendasikan di Civic FD tahun 2010 ini. Nanti gimana videonya lengkapnya, ikuti terus video ini sampai selesai ya. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video dari saya. Oke, terima kasih. Teman-teman, ini adalah mobilnya Honda Civic FD. Jadi Civic FD itu dia mulai tahun 2006 ya. Dan ini sudah facelift tahun 2010. Jadi facelift itu ini ada bedanya di sini nih. Ini bagian depan. Nah, ini kita lagi detailing. Kebetulan kacanya juga sudah berjamur. Ini kita lagi poles ya di Extreme Auto Care. Nanti saya cantumkan linknya kalau teman-teman mau detailing di kota Jogja. Ini rekomen banget, harganya juga nggak terlalu mahal. Hasilnya juga bagus. Seperti ini nanti kita videokan. Setelah selesai ini kita cuci, kita wax ya supaya bagus catnya. Nanti kita videokan lengkap apa aja yang didapat di Civic FD tahun 2010 ini. Dan ini teman-teman bisa lihat ya apa saja perbedaannya setelah facelift, nanti akan saya tunjukkan juga. Oke, jangan kemana-mana, nanti saya akan videokan lengkap. Nah, teman-teman, untuk Honda Civic ini saya kurang paham ya untuk generasi keberapa, karena memang Honda Civic itu udah lama sekali. Dari tahun 70-an mungkin atau 80-an itu sudah ada. Dan ini kalau diurut dari tahun 2000, ini setelah Civic ES ya. Civic ES itu tahun 2001, sebelumnya itu Civic Vario. Nah, setelah Civic ES muncullah Civic ini yang dinamakan Civic FD. Dia lahir di tahun 2006 sebagai pengganti dari Civic ES ya. Dan ini dia muncul di dua versi, FD1 dan FD2. FD1 itu yang 1800 cc yang barangnya yang ini. Kemudian yang FD2 itu yang 2000 cc. Nah, kemudian di tahun 2010 dia mengalami perubahan. Nah, ini perubahannya ini ada di lampu ya. Untuk FD1 sebenarnya masih sama seperti ini ya, cuman dia ada sedikit perbedaan di dalam-dalamnya ini ya, dia agak kayak kekrum-kruman gitu. Kemudian ini untuk lubang fog lampnya, kalau yang FD2 kemungkinan sudah ada ya kalau nggak salah. Kalau ada yang tahu bisa komentar di kolom komentar. Kemudian ini dia berubah ya, jadi facelift ya. Jadi tahun 2010 dia facelift. Sama ini velg dia berubah model. Kalau ukurannya sama, dia profilnya 205/55 ring 16. Nah, seperti ini tampilannya Civic FD. Teman-teman kalau belum pernah lihat Civic ES yang sebelum ini, saya pernah membahas ya, ada di link kanan atas, itu silahkan. Itu saya pernah mereview Civic ES tahun 2005 ya, warnanya sama seperti ini, cuman lebih terang dikit. Untuk wipernya ya, ini wipernya seperti ini, dia modelnya di menghapusnya dari tengah gitu, dengan kaca yang lebar ya, khas Honda. Kemudian washernya dia
masih nongol ya. Kalau mobil-mobil sekarang dia washernya tuh dia ngumpet gitu ya, kalau ini dia masih nongol gitu. Kemudian untuk spionnya dia sudah retract spion dan sudah ada sen di spion. Kemudian ini bawaannya sudah ada mudguard. Kemudian untuk handle-nya dia yang chrome bagian atas, yang bawah dia sewarna body. Tuh. Modelnya tarik seperti ini. Kemudian sudah ada body side molding ini, pelindung pintu ya atau pemanis pintu ini. Ada krum-krumnya gitu. Kita ke belakang lagi. Nah, untuk belakang seperti ini teman-teman. Untuk faceliftnya dia beda di sini, di tail lamp. Kalau yang FD yang tahun 2006 itu dia modelnya bulat gitu ya. Ini dia agak ke kotak dikit, ada kotak-kotaknya gitu. Nah seperti ini. Karena dia FD1 dia 1,8 ya emblemnya. Dan untuk mufflernya dia ada 2 keluarannya. Ini tampilan dari Honda Civic FD tahun 2010 yang sudah facelift ya. Nah untuk dimensinya, untuk Civic FD dia panjangnya sekitar 4,4, lebarnya 1,7 dan tingginya 1,4. Kemudian untuk wheelbase-nya di 2,7 meter. Kalau panjang 4,4 itu layaknya sedan ya. Itu mirip-mirip kalau 4,4 meter itu ya kalau minibus kurang lebih seperti Grand Livina ya. Itu panjangnya hampir sama. Tapi ini sedan. Nah, seperti itu. Untuk spionnya dia memang aslinya seperti ini nih. Dia ada anti silonya. Warnanya kebiru-biruan gitu ya. Ini masih asli itu. Ini seperti ini. Ini hampir sama dengan beberapa Honda lainnya ya, seperti Honda Jazz, Honda Freed. Nah, seperti itu. Kemudian model handle-nya model tarik. Nah, seperti ini teman-teman. Dia bahannya masih kain ya, atau bludru orang bilang. Masih kain lah, ini bahannya kain. Warnanya juga warna terang ya. Didominasi warna krem seperti ini. Di door trimnya ini di sini dia bahannya bludru dan di sini plastik ya untuk power window, kemudian central lock, ini pengunci kaca, dan ini untuk lipat spion dan pengaturan spionnya ya, electric mirrornya. Kemudian di bawah ini ada storage kecil, tapi tidak bisa digunakan untuk botol minum yang besar, hanya botol minum yang kecil. Dan di situ ada speaker. Untuk handle modelnya seperti ini, model tarik, warnanya warna silver, dan ini untuk penguncinya seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, untuk bentuk joknya teman-teman bisa lihat seperti ini ya. Ya, model sayapnya khas Honda ya. Ini joknya ini memang agak keras, cuman pas sekali di badan ya. Lebarnya, panjangnya itu pas. Teman-teman, kita sudah di dalam Honda Civic FD. Ya, ini ada panel instrumennya seperti ini. Untuk dashboardnya seperti ini, dan setirnya seperti ini. Dia model palang 3. Di balik kemudinya ada shiftronicnya ya. Dan itu kita bisa lihat untuk di situ yang angka 0 itu yang speedometer, kanan kiri untuk penunjuk bahan bakar dan suhu. Nah, untuk tachometernya ada di bawah, sama MID-nya itu ada di bawah sini. Jadi dia ada dua tingkat. Jadi kita nyalain dulu ya. Ya, di situ dia ada 2 tingkat, yang atas sama yang bawah. Yang bawah ini dia ada tachometer, kemudian ada penunjuk trip dan average bahan bakar yang sebelah kiri. Itu dia merubahnya di sini. Kemudian ada odometer di situ, sudah 145.000 km. Nah, di sini penunjuk shiftnya, dan ini ada indikator seatbelt dan lain-lain. Dan yang kotak kecil ini, ketika kita masuk ke D, nah dia bisa di manual mode. Nanti untuk penunjuk shiftnya dia muncul di situ. Di balik kemudi dia ada wiper ya,
hanya intermittent, low dan high, tidak ada pengaturan jedanya atau pengaturan intermittentnya. Kemudian ada di sini pengaturan lampu tanpa fog lamp, dia tidak ada fog lampnya ya. Oke, seperti itu. Dan di sini untuk pengaturan ini untuk backlightnya ya, kita bisa terangkan, bisa kita redupkan, karena memang dia sudah apa namanya, Titron sudah nyala ya, tanpa kita nyalakan lampu kota dia sudah nyala. Ada backlightnya di situ, dan ini bisa kita atur ya, terang redupnya di sini, pencetnya dari sini. Dan di sini untuk pengaturan tripnya, sekaligus untuk mereset ininya, untuk mereset average bahan bakar seperti itu. Oke, kita ke tengah ya. Jadi kita bisa lihat untuk dashboardnya memang seperti ini, panjang sekali, memang khas Honda ya. Di situ di pojok situ ada tweeter, dan di sini ada mid-ringnya. Itu tweeternya di pojok kanan kiri di dashboard ya. Kemudian ini juga masih standar, bawaannya Kenwood dan belum dirubah ke monitor sama pemiliknya yang lama. Kemudian pengaturan AC ini cukup lengkap ya, pengarah anginnya atas bawah dan lain-lain seperti ini, seperti yang Anda lihat. Ada defoggernya, kemudian ini pengaturan fan-nya, dan ini ada heater. Jadi sebelah kanan itu heaternya. Nah, seperti itu. Untuk isi AC yang bisa dinonaktifkan hanya di sebelah kanan dan kiri. Ya, kalau yang sebelah kiri yang di sana, dan yang tengah ini dia paten nyala terus. Oke, dan ke bawah di sini ada storage ya. Cukup untuk HP ya, kurang lebih kecil gitu. Kemudian di sini ada storage lagi, ditutup rapi seperti ini. Kemudian ini ada save-nya PRNDS ya. Kemudian di sini ada storage kecil lagi di sini, dan di sini ada cup holder ya, ada cup holder. Di sini ada tutupnya, dan di sini ada storage lagi. Ini bisa kita fungsikan sebagai armrest. Sini pas juga. Oke, untuk di sini glove box-nya ya lumayan ya, untuk seekor sedan, medium sedan seperti ini ya, sudah cukup besar. Kemudian atas ada sun visor, ada cerminnya, sebelah kanan juga ada nih. Kemudian ada lampu kanan kiri, dan di sini ada untuk hand grip kanan kiri ya, di driver juga ada. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ke baris kedua. Di baris kedua dia ada, di sini ada storage, bisa untuk minuman kecil juga. Kemudian ada power window di sini, handle-nya sama seperti yang di depan. Dan ini bentuk joknya ya, lebarnya seperti itu. Bahannya sama, ini kain, warnanya warna krem. Kita masuk, tadi sudah saya paskan di tinggi saya 174. Nah, dan sisanya seperti ini, lumayan ya. Dan seperti ini untuk kondisi headroomnya ya, namanya sedan itu rata-rata seperti ini ya, udah cukupan lah. Ini untuk sedan medium. Di sini ada seat beltnya juga, tapi paten, tidak bisa diatur ketinggiannya karena di belakang. Kemudian sini ada hand grip juga, dan menurut saya di belakang cukup nyaman ya, cukup nyaman teman-teman. Dan di sini kalau untuk bertiga dewasa mungkin agak sempit, tapi kalau untuk berdua mungkin masih oke, karena di sini kita dapat ini, dapat armrest. Dapat armrest di sini. Ini semua masih kenceng-kenceng semua, ini joknya ini masih oke nih, nggak ada yang kempes, nggak ada yang apa. Cuman ya memang kalau kita jarak jauh ya, jalan 7 jam gitu, mungkin agak sedikit pegel ya, karena memang busanya itu mungkin pilihan Hondanya itu agak keras sedikit. Oke, setelah ini kita langsung cobain mobil ini sambil jalan, nanti saya akan ceritakan. Oke teman-teman, sebelum kita jalan seperti biasa ya, saya akan mengomentari posisi duduk, kemudian layout dari dashboardnya, kacanya seperti ini. Jadi ini posisi duduk sudah saya paskan tadi ya. Ini sedan termasuk panjang ya, dengan jok yang lumayan lebar. Ini kalah nih kayak
Avanza dan lain-lain, minibus yang low MPV itu joknya ini kalah lebar sama ini nih. Tuh lihat, di badan yang besar seperti saya ini dia aja masih pas banget, jadi tidak kekurangan sayap tuh. Headrestnya pun dia cukup lebar dan menyangga kepala dengan baik. Di sini ada fungsi seatbeltnya bisa dinaik turunkan juga ya. Kemudian untuk posisi mengemudinya ini fleksibel karena sudah teleskopik. Tuh. Sangat fleksibel sekali. Kemudian untuk pandangan kacanya karena lebar banget ya. Jadi seakan tidak sempit di sini karena terang ya. Kemudian untuk spionnya juga pas, ini tidak kekecilan juga. Dan kita bisa lihat kanan kiri dengan mudah. Kemudian untuk tombol-tombolnya semua kejangkau tangan ya. Ini untuk tombol AC, tombol audio itu nggak kejauhan. Ini pas semua. Memang desain Honda itu rata-rata memang dibuat untuk fun to drive ya. Nah, nanti sambil kita coba nih sambil jalan seperti apa. Kemudian untuk itu lihat untuk kondisi joknya dengan sayap yang pas ya, menurut saya pas ini di badan. Tapi kelemahannya memang tadi yang sudah saya sebutkan di belakang. Joknya memang agak keras, tapi kelebihannya di usia 12 tahun ini nggak ada yang kempes nih. Ini joknya masih ini semua, bener semua, nggak ada yang kempes tuh nggak ada. Nah ini pas banget, ini sayapnya juga menyangga dengan baik dan headrestnya juga nih. Tapi kalau kelemahannya menurut saya ini agak keras ya, jadi mungkin agak capek untuk dibawa ke luar kota. Nah, ayo kita sambil jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ceritakan ya. Karena mobil ini nih sekarang harganya juga sudah beragam ya. Ada yang di harga 120 mulai tahun 2006. Kalau yang facelift seperti ini mungkin sekitar 100 mulai di 150-an ke atas ya. Anda bisa cari ya di market. Kalau Anda berminat dengan mobil ini juga kita akan jual seperti biasa, karena kita salah satu bisnisnya adalah jual beli mobil. Anda bisa hubungi saya untuk lihat ya kondisi mobilnya ini seperti apa. Oke, kita jalan. Saya ceritakan sensasi mengemudinya sedan medium dari Civic tahun 2010 yang sudah facelift ya. Sebenarnya untuk rasanya mungkin mirip-mirip sama seperti sebelum facelift ya, karena kan facelift itu cuma perubahan bentuk di tampilan di depan, di belakang ya, perubahan bentuk lampu, perubahan bentuk ya aksesoris lah facelift itu, supaya nggak bosen. Dari tahun 2006 kok bentuknya kayak gitu-gitu aja lah, itu otomatis pabrikan mobil merubahnya ya, biasanya di usia 5 tahun, 4 tahun ketika penjualannya udah mulai menurun dikit, mereka ubah tampilan yang dinampakkan dengan facelift ya. Setelah itu tahun 2011 di 12 itu dia berubah menjadi Civic FB ya, Civic FB dengan platform yang kurang lebih sama seperti ini. Beda di lampu, beda di tampilan interiornya. Mesinnya kemungkinan mesinnya menggunakan masih sama ya, sama yang digunakan mesin di Honda Civic FD. FB 2012 sebelumnya dari Honda Civic Turbo ya, yang sekarang kita lihat di 2022. Saat ini saya syuting di 2022, pasti kita lihat mobil plat putih Civic itu ya, namanya Civic Turbo. Sebelumnya namanya Civic FB itu. Nah, setelah saya jalan seperti ini ya, kita jalan 30, 40 ya, seperti umumnya sedan karena dia rendah ya. Itu road noise-nya yang masih sangat terasa ya. Jadi itu saya kurang paham apakah karena memang kondisi bannya yang sudah 80% ya, jadi otomatis dia noise-nya juga masuk,
ataukah memang dari baru seperti ini ya. Jadi memang rata-rata sih yang sedan selama ini yang saya coba itu rotasnya ya kayak gini lah, mirip-mirip. Suara bannya gruk gitu. Nah, tapi untuk peredaman pintu-pintu ini dia karena memang platnya juga tadi saya lihat memang agak tebal, jadi tuh suara motor lewat, mobil lewat tuh agak lebih teredam sedikit. Jadi bagus lah untuk peredaman pintu-pintu, dia bagus. Tapi untuk road noise-nya masih terasa. Nah, satu lagi tips ya, ini masalah ya, ini selera sebenarnya ya. Karena kacanya tuh panjang ya sampai sini nih, itu sebaiknya menggunakan kaca film yang berkualitas bagus. Karena kalau kita menggunakan kaca film yang kurang bagus, untuk penolak panasnya kurang baik, otomatis nih tangan kita aja ini kena matahari nih, lama-lama sini belang. Kayak naik motor ya, ininya nanti belang. Tapi itu cuma saran ya, karena setelah kemarin kita ganti ya, walaupun kaca film yang tidak terlalu mahal, tapi kita lihat speknya ya, dia mampu menolak panas seberapa persen gitu. Kalau menolak panasnya di atas 90%, ambil aja, kita nggak usah lihat patokan dari merek. Di atas 90% udah ambil, ini udah nyaman sekali, tidak terlalu panas ya, tidak terlalu panas juga, ini udah. Artinya ketika kita jemur mobil ini, kita parkir di luar dengan kondisi panas ya, otomatis ketika kita masuk ya otomatis panas ya, karena kan mobil ini kedap nih. Mobil yang premium itu kan pasti kedap mobilnya, tidak ada kebocoran di pinggir-pinggir ini. Nah, itu otomatis di dalam tuh kayak dipanggang ya. Ketika kita masuk pasti rasanya panas banget. Nah, tapi kalau kaca film dengan kualitas yang baik itu biasanya begitu kita masuk panas ya, otomatis kita panas, tapi untuk mengembalikan ke suhu yang dingin itu cepat. Nah, beda dengan kondisi kaca film dengan kualitas yang rendah, dia masih panas saja walaupun AC-nya itu udah pol ya. Itu mungkin salah satu tips lah dari saya. Oke teman-teman, kita sudah di jalan yang seperti biasa kita coba. Ini saya jalan pelan aja ya. Tuh, kita sudah terasa. Karena memang saya udah hafal sebenarnya untuk karakter di Honda itu. Untuk suspensinya memang agak sedikit kaku, karena memang dia unggul di kecepatan tinggi ya. Ketika kita manuver itu memang rasanya kalau di Honda itu seperti nempel sekali di aspal ya. Tapi jangan khawatir, di Civic FD ini dia walaupun ya orang bilang karakter Honda memang kaku gitu, tapi di suspensi belakang itu ribonnya tuh pas ya. Tuh, ini nanti kita coba di polisi tidur, itu ribbon dari suspensi belakang itu nggak terpental jauh cepat gitu, pas mengembalikannya pas. Jadi tingkat kenyamanannya ya mirip-mirip sedan Toyota lah. Untuk tuh kalau di jalan jelek gini dia masih oke lah untuk digunakan santai, jalan-jalan tidak terlalu kencang seperti ini masih oke. Nah, tapi memang ya mobil itu kan tidak ada yang sempurna ya kan. Jadi kalau kondisi seperti ini Honda itu memang jagoannya pada saat kecepatan tinggi ya, kita bermanuver itu limbungnya itu hampir minim, karena memang suspensinya itu agak kaku ya menurut saya. Cuman kalau pas jalan keriting kayak gini kita sangat terasa ini jalan tapi ya masih dalam taraf nyaman ya, karena ini sedan medium ya. Sedan dulu barunya pun mahal, sekarang pun Civic sudah mahal kayaknya. Tuh, untuk suspensi belakang mengembalikannya juga oke lah, nggak ada masalah menurut saya. Oke, seperti ini untuk tes jalan jeleknya mobil ini oke lah menurut saya. Untuk kenyamanan tidak ada komplain ya, wajarnya mobil Honda seperti itu. Oke, seperti itu teman-teman.
mobil ini saya simpulkan untuk hari-hari, untuk daily use ya, itu masih tergolong nyaman di usia yang sudah rata-rata udah 10 tahun ke atas, karena Civic FD itu terakhir tahun 2011, itu udah 10 tahun ya. Ini 2022 masuk di 11 tahun. Itu menurut saya masih worth it ya, karena memang bentuknya, jangankan Civic FD ya, Civic sebelumnya yang IS itu bentuknya masih cakep loh. Anda bisa lihat ya di video saya. Yang belum subscribe dulu ya. Saya pernah mereview Honda Civic IS tahun 2005. Itu aja bentuknya masih cakep. Kita pakai di tahun 2002 ini yang usianya sudah 11 tahun. 2005 udah hampir 16 tahun ya, 16 tahun, 17 tahun, itu masih bisa bersaing gitu loh. Untuk bentuknya itu masih bisa bersaing dengan sedan-sedan yang sekarang gitu loh. Nah, memang Honda itu seperti itu, jadi menciptakan bentuknya itu didesain biar kita tuh nggak bosen-bosen gitu. Seperti itulah, kurang lebih seperti itu. Tapi untuk teknologi mesinnya ya mungkin hampir ya moderate ya, rata-rata aja musik. Untuk bentuknya, untuk mesinnya ya, untuk mesinnya itu moderate aja, tidak terlalu canggih-canggih banget. Kecuali memang di tahun-tahun yang baru sekarang dia udah ada teknologi turbo dan lain-lain lah, itu memang mengikuti zaman sekarang. Karena kan Civic ini dia berhadapan langsung head to head dengan Toyota Altis. Nah, Toyota Altis dengan segudang fitur biasanya dia lebih dari seekor Civic ini. Jadi saya juga pernah mereview ya Toyota Altis tahun 2003, kita bandingkan fiturnya dengan Honda Civic IS tahun 2005. Itu fiturnya masih banyak jauh kalah ya. Untuk Civic IS lebih unggul di Toyota Altis, tapi untuk bentuk ya itu semua sekarang selera sih ya. Kalau bentuk memang Altis itu ya, kalau yang suka seperti itu ya pasti ambil ya, itu karena modelnya itu juga ibaratnya biasa-biasa aja gitu loh, maksudnya biasa-biasa aja. Dan Civic itu bentuknya itu ke anak mudaan gitu. Jadi rata-rata memang yang pakai Civic itu memang yang suka itu adalah anak-anak muda, para eksekutif muda seperti itu. Tapi kalau yang cari kenyamanan, memang jelas saya pernah bandingkan ya dengan Toyota Altis, itu untuk kenyamanan suspensinya itu juga jauh lebih nyaman di Altis seperti itu. Ya seperti inilah untuk Civic FD. Mudah-mudahan bisa menginspirasi Anda ya, bagi Anda yang sedang nyari nih Civic, nyari sedan seperti apa sih tahun 2006 sampai dengan tahun 2011. Ini adalah jawabannya video ini. Bentuknya seperti ini, kemudian yang didapat seperti ini. Mesinnya 1800 ya, kita dibekali mesin 1800 cc, menghasilkan tenaga 140 horsepower di 6300 rpm dan torsinya di 177 Nm di 4200 rpm. Dan mesin ini nih sama dengan yang digunakan pada Honda HR-V Prestige, jadi tapi dengan gear yang berbeda, karena di HR-V Prestige dia CVT ya, kalau yang FD ini dia masih 5AT, jadi masih konvensional. Ya menurut saya asik menggunakan ini. Kemudian untuk bahan bakarnya ya moderate, tidak terlalu irit sekali dan tidak terlalu boros. Rata-rata 1.9 dalam kota sampai dengan 1.10. Di luar kota kita bisa mencapai 1.13 sampai 1.15 tergantung kita cara mengendarainya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Ini mobil kita jual ya, ada di daerah Palagan, Jalan Palagan di Yogyakarta, Kabupaten Sleman. Silakan hubungi jika berminat dengan mobil ini. Anda bisa lihat kondisinya langsung ya, nanti bisa janjian dulu
di nomor yang saya cantumkan ada di kolom deskripsi. Oke teman-teman, cukup sekian videonya, sudah berbusa ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf apabila saya ada kekurangan dalam menyampaikan video ini. Mungkin teman-teman yang ada pengalaman di Civic FD bisa ditambah di kolom komentar ya, seperti apa, karena memang saya kan bukan pengguna, saya hanya jual beli, saya menggunakan tidak lama ya, saya hanya merasakan sebentar, saya bisa mereview seperti ini apa adanya. Teman-teman lah yang sudah bisa merasakan lama, yang bagi yang sudah punya Civic FD lama bisa ceritakan lah, ditambah di kolom komentar. Oke, sampai ketemu di video-video kami selanjutnya. Jangan lupa subscribe, share video ini jika bermanfaat bagi Anda. Kemudian jangan lupa tekan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video-video baru dari saya. Kami udah dulu, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.